Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Dewi Hartini di Camilan Cacahan Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Lebak. Semuanya para pemirsa dimanapun berada, hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi dan kita punya tamu istimewa pada hari ini. Saya izin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua Ibu Lia Julia, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten dan satu-satunya perempuan ya. Betul. Nggak ada sama lagi kayak ya. Ketua. Jadi kita pada hari ini kumpulan orang-orang cantik ya. Iya. Bukan karena cantik beneran, tapi karena memang nggak ada lagi stoknya gitu. Jadi dari 5 orang hanya 1 perempuannya. Kemudian di Bawaslu Provinsi itu 7 ya. 7 Bu Ketua, 7. Dan memang Bu Julia ini satu-satunya perempuan tercantik di jajaran Komisioner Bawaslu Provinsi Banten dan mengampu divisi sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia dan organisasi. Ada organisasi yang keren sekali itu. Nah, ini salah satu bentuk kiprah perempuan loh kawan-kawan sekalian. Jarang-jarang ada, terus kemudian jarang-jarang juga ketemu dan bisa ngobrol-ngobrol santai ya di podcastnya KPU Kabupaten Lebak. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, memperkenalkan diri. Takutnya saya kurang detail gitu memperkenalkan diri. Mungkin ada yang penasaran dari kawan-kawan semua, Bu Julia ini tinggal di mana, lahir tahun berapa, karena masih muda loh, tapi sudah jadi komisioner Bawaslu Provinsi Banten. Lalu kemudian sudah berkeluarga atau enggak? Ini pertanyaan yang enggak, kayaknya itu malah jadi poin penting ya, yang ingin diketahui halayak banyak gitu loh. Bu Julia ini masih single atau enggak ya gitu. Silakan Bu Julia. Ya, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, semua pemirsa Camilan KPU Kabupaten Lebak. Alhamdulillah, kami sangat senang ini Bu Ketua diajak sama Bu Ketua untuk yuk kita asik-asikan ya Bu Ketua ya. Yuk kita ngobrol cantik ya, cantik di kantor KPU Kabupaten Lebak dan langsung di-hostin sama Bu Ketua, luar biasa ini. Ini beliau ini salah satu perempuan tangguh. Di KPU itu ada 2 perempuan yang menjadi ketua. Jadi dari 8 kabupaten kota di KPU itu 2 perempuan yang salah satunya di Lebak ya. Alhamdulillah. Ya, kalau saya dikelilingi para Arjuna juga sama dengan Bu Julia. Jadi rasanya paling cantik itu ternyata enak ya. Iya. Ya bisa ada yang kita bilang ya perempuan satu-satunya gitu ya. Iya. Ada yang dibilang gitu. Tadi sudah dikenalkan sama Bu Ketua bahwa saya anggota Bawaslu Provinsi Banten. Kalau bercerita tentang profil, jadi Bu Ketua, saya sebelum menjadi anggota Bawaslu Provinsi, saya itu menjadi PPK Bu Ketua. Wih, luar biasa ya. PPK dulu. Jadi kiprah saya di penyelenggara itu awalnya jadi PPK. Nah, dari PPK di kecamatan di Kota Serang, pada saat pilkada gubernur waktu itu, kemudian lanjut pilkada wali kota, kan waktu itu belum digabung ya, masih dipisah. Kemudian pilkada wali kota jadi PPK. Di saat yang bersamaan saya setelah selesai menjadi PPK pemilu. Langsung nyambung ya? Langsung nyambung, jadi 3 kali tuh. Nah, di saat ada lagi udah PPK pemilu, saya tiba-tiba ada pengumuman Bawaslu Kota Serang. Kota Serang awalnya saya daftar lah Bawaslu Kota Serang. Kemudian jadilah alhamdulillah dengan pokoknya itu sangat cepat ya prosesnya dan tidak menyangka juga, tidak ada keinginan pertama menjadi penyelenggara. Saat itu karena kebutuhan BU, kalau kata bahasa kita, BU menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan, kemudian belum punya pekerjaan yang matang lah ya gitu. Saat itu nyambi Bu Ketua, jadi PPK tuh nyambi. Terus jadilah anggota Bawaslu Kota. Perjalanan panjang ya? Panjang. Seiring berjalannya waktu juga tiba-tiba ada lagi seleksi di Bawaslu Provinsi, ikut juga. Saat itu sudah menekuni penyelenggara.
Jadi sudah ngerasa enjoy dan merasa oh iya menjadi Jadi sudah penyelenggara merasa bahwa penyelenggara ini dunianya Bu Julia ya. ya, merasa demikian. Karena akhirnya mendapat tempat bagaimana kita mengaktualisasikan diri. Apalagi kita kan pernah jadi jadi aktivis lah kalau bahasa. Jadi menjadi penyelenggara itu nggak jauh-jauh Jadi dulunya aktivis ya, Iya, sekarang aktebal ya. aktebal. Kantongnya udah lebih tebal. Amin. Jadi kita mempunyai tempat untuk aktualisasi diri. Pada saat dulu kita jadi jadi aktivis yang demo-demo gitu. Sekarang kita di demo ternyata ya. Ternyata pernah ngerasain juga Pernah ya. ngerasain Itu hukum karma Bu Julia. Iya. Termasuk saya juga tukang demo kemudian tiba-tiba di Demo. Ada kagetnya juga ya. Apa sih padahal kita juga dulu gitu ya. Ternyata ada shock terapi Ada juga shock terapi, ya. betul. Oh ternyata rasanya di demo begini ya. Iya. Itu jadi beketua. Jadi saya merasa mendapat tempat untuk mengekspresikan diri dan akhirnya ketemu banyak masyarakat kembali. Akhirnya bisa mengaktualisasikan diri bagaimana kita mengawal demokrasi dengan baik. Apalagi saya ya di Bawaslu bagaimana kami melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, di mana itu juga kita harus membuktikan ke publik bahwa kita bekerja dengan baik. Itu Good yang point. Ya. Good point Bu Julia. Itu yang akhirnya saya aktualisasikan diri dalam mengawal demokrasi. Betul. Ya. Keren sekali itu. Itu yang akhirnya menjadi saya berkeinginan menjadi penyelenggara. Akhirnya menjadi ini fashion Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Ternyata jadi fashionnya Jadi Bu Julia fashion. sampai dengan hari ini Iya, ya. awalnya BU coba-coba menjadi fashion. Tapi Bu Julia keren, paling enggak sudah punya pengalaman di penyelenggara terlebih dahulu, enggak kayak saya. Oh iya. Kalau saya kan emang sama sekali tidak punya pengalaman di penyelenggara, saya juga bingung sendiri itu. Tapi hebat, udah langsung menjadi ketua, langsung ke kabupaten. Itu bicara garis tangan. Garis Bu tangan Julia. betul Ya. itu ketua. Jadi, saya juga kalau nggak bicara garis tangan mungkin juga belum tentu akan ke Bawaslu provinsi ya. Iya kan. Nah, jadi semuanya alur hidup kita itu sudah Tuhan rencanakan dengan amat baik ya. Betul. Jadi yang sudah rezeki ya nggak usah dikejar. Ya. Kalau belum rezeki dikejar pun lari gitu Ya. ya Bu Julia. Jadi sudah tertakar ya Bu Ketua. Jadi ternyata panjang sekali perjalanan Bu Julia dan keren banget ya. Kalau saya kan belum pernah jadi penyelenggara, Bu Julia dari PPK terlebih dahulu ya. Nah, karena kami ini sama-sama perempuan, hostnya perempuan, narasumbernya juga perempuan. Tapi Bu Julia ini luar biasa mau datang ke KPU. Saya bercanda-bercanda, Bu Julia yuk kita ngobrol asik-asikan yuk di KPU Lebak. Ayo ketua, aman ketua gitu. Nggak ada honornya Bu Julia, aman ketua. Nah, sejauh ini sih ya di KPU Lebak ada perempuan, di KPU Pandeglang ada perempuan. Cilegon ada. Tangsel 2. Tangsel malah 2 ya. Nah, kalau di Bawaslu sendiri kan di provinsi cuma satu. Setahu saya di Lebak nggak ada perempuan itu Bu Julia. Nah, saya sih penasaran juga nih dengan pandangannya Bu Julia ya tentang kehadiran perempuan di penyelenggara pemilu, di mana memang kehadiran perempuan ini sesuatu yang fundamental bagi demokrasi. Betul, harusnya ya. Bukan hanya sekedar memenuhi kuota, bahkan sekarang memenuhi kuota aja enggak kayaknya. Betul. Nah, itu kira-kira menurut Bu Julia itu apakah memang penyelenggara peran perempuan di penyelenggara pemilu ataupun pemilihan ini menjadi sesuatu yang fundamental atau memang cuma sekedar simbol representatif aja? Harus ada gitu ya. Harus ada gitu. Ini penting ada deh gitu. Iya. Udah satu juga cukup gitu. Padahal kita tahu sama-sama tahu bahwa paling tidak ada 30% porsinya harusnya. Betul, harusnya. Iya kan? Nah, itu kira-kira pandangan Bu Julia ke depan gimana sih? Harusnya kan jadi sesuatu yang fundamental loh gitu ya, bukan sekedar gitu. Jadi Bu Ketua, kita ngomong dari sisi perempuan nih ya. Jadi agak ini Mas Adi. Agak div ini ya. Iya, agak div ya. Mas Adi jangan kesinggung sebagai Iya. laki-laki satu-satunya pada hari di ini. Sini ya. Ya. Kalau pernah dengar mungkin ya, tidak ada pemilu tanpa perempuan. Tidak ada politik tanpa perempuan. Kenapa itu ya? Ya karena memang kalau kita baca ya,
ya pemilih lah, jumlah pemilih dan partisipasi pemilih itu banyaknya perempuan. Makanya tidak ada pemilu kalau nggak ada perempuan, tidak ada pemilihan kalau tidak ada perempuan. Begitu penting ya. Penting peran perempuan itu. Tapi kadang-kadang nggak dipentingin. Ini yang harus kita ini ya, karena kita sesama perempuan ya. Tetapi kadang ini pertama, perempuan itu dianggap pelengkap. Ya, exactly. Iya. Padahal peran perempuan menjadi penyelenggara ataupun di ranah politik itu mereka itu mempunyai peran yang sangat penting. Pertama, selain memenuhi 30%. Kalau kita ada di partai politik perempuan, setidaknya kebijakan-kebijakan itu akan berkenan ke perempuan. Akan ada inilah kesetaraannya, paling tidak sebagai penyambung lidah perempuan ya. Ya, dan mereka yang kalau merasakan Soekarno juga kan bilang penyambung lidah rakyat. Ya. Nah, kalau perempuan di parlemen ataupun di penyelenggara bisa jadi penyambung lidah perempuan. Kalaupun banyak yang bilang lidah perempuan luar biasa loh kalau ngomong. Ya, itu Bu Ketua. Jadi sebenarnya penting banget ada perempuan. Kenapa? Di sisi lain ya, ini mohon maaf juga Mas Adi Mas Adi lagi karena yang gini kena loh, ini. Bu Ketua, perempuan itu ya, kalau dia menjadi pemegang kunci kebijakan, pertama dia akan memperhatikan perempuan. Selain Betul. perempuan dia inklusif itu buat anak, Ya. buat peran-peran ibu-ibu dan sebagainya. Kedua, perempuan itu lebih kreatif, lebih inovatif. Betul. Dan kalau misalnya mereka ikut serta dalam penyelenggaraan, itu mereka lebih teliti. Bukan saya bilang laki-laki tidak teliti ya. Tapi kalau ada perempuan, ranah-ranah yang tadinya kosong misalnya ya, yang terlalu maskulin, kalau ada perempuan itu jadi ada bunga-bunga ada sentuhan feminim femininnya. Mungkin dulu ruangan podcast Mas Adi ini tidak ada bunga. Ada bunga tuh jadi ada bunga kan. Nah, itu yang bikin sebenarnya harus terpenuhi 30% itu. Tetapi saat ini juga Bu Ketua, perempuan itu terkadang mereka punya keinginan tapi tidak punya ranah, tidak punya tempat. Dan ruang mereka lah ya, ruangnya kurang ya. Dan mereka ada ruang juga, mereka bingung harus lewat mana. Kadang mereka udah pesimis duluan. Misalnya mau jadi penyelenggara di tingkat ad hoc, mereka sudah, ya saya nggak punya relasi, saya nggak bisa. Padahal kalau misalnya mereka punya kemampuan, misalnya bisa CAT-nya lancar, wawancaranya lancar, mereka bisa jadi MC, bisa apa, itu bisa kapasitas diri itu bisa kita pilih kan? Bisa. Apalagi kan Bu Ketua, kalau KPU tuh bisa langsung memilih PPK sampai PPS kan? Bisa. Yang memilih kan KPU kabupaten langsung ya? Ya, kebetulan kalau kemarin kita memang untuk PPS aja kebijakan yang KPU Lebak ambil itu memang diposisikan rekrutnya itu di kabupaten kan? Di kabupaten. Nah, itu akhirnya kan bisa lebih banyak merangkul perempuan asalkan Betul. mereka ada keinginan dan mereka punya kapasitas. Betul. Jadi jangan juga kita karena perempuan saya memperjuangkan 30% gitu tapi ya. Tapi bisa nggak nanaon punya gitu kapasitas. Kan bahaya ya. Nah, itu hebatnya Bu Ketua, belum pernah jadi penyelenggara langsung jadi di kabupaten karena punya kemampuan. Sekali punya lagi kapasitas. itu keberuntungan Bu Julia. Enggak, keberuntungan juga kalau kita nggak punya kapasitas juga nggak mungkin. Jadi katanya gini loh, ada peribahasanya, orang cerdas itu masih kalah sama orang beruntung, Bu Julia. Enggak juga. Oh, enggak juga kalau ya. Kalau kita punya dua-duanya kita akan lebih bagus. Lebih keren ya Iya. ternyata ya. Nah, itu menarik loh. Tadi saya coba menyimpulkan apa yang disampaikan Bu Julia. Punya kapasitas diri, kemudian ruang dan waktunya ya. Ada lah gitu ya. Dan Bu Julia tadi dengan detail menyatakan bahwa bukan mendiskreditkan bapak-bapak dan kaum laki-laki ini ya, bukan. Sekali lagi mohon maaf, tapi Bu Julia tadi agak nyentil sedikit, perempuan tuh kalau di penyelenggara jauh lebih teliti, terus kemudian jauh lebih rajin ya. Bukan berarti laki-laki nggak rajin, ada juga kayak Mas Adi ini rajin kok dia gitu ya. Nah, artinya kan bahwa perempuan tuh di sisi lain multitasking ya, multitasking lebih teliti dan lain sebagainya lah ya gitu. Nah, ini dari sisi pengawasan ya, karena Bu Julia ada di Bawaslu gitu, dengan perspektif unik lah ya yang dibawa oleh kaum perempuan ini gitu ya. Dia bisa di lapangan, bisa di kantor, bisa di mana? Bisa, kalau ngaliwet juga bisa ya. Ngaliwet bisa. Ya, kecuali saya kayaknya. Nah, dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, ada nggak sih yang sisi misalnya
sesuatu yang harus diawasi itu kalau oleh pengawasnya perempuan itu ketahuan tapi luput dari pengawasan yang misalnya pengawasnya laki-laki, ada nggak? Karena kan tadi lebih teliti katanya ya, gitu. Kalau kami kan kerjanya sebenarnya kolektif kolegial ya. Mm-mm. Paling gini, kalau misalnya nih perintilan penerimaan laporan. Mm-mm. Kadang kalau misalnya tersimpan nih rapih, misalnya berkasnya udah tersimpan rapi gitu, tiba-tiba ada yang laporan nggak ada berkasnya tuh. Kadang perempuan mah bisa tahu di mana itu kayak di rumah kan ya, pasti seorang suami akan nyari itu ya, di mana berkas, di mana barang gitu. Kalau Kaos kaki juga nanya. Iya, kalau belum istrinya yang nyari mah nggak bakal. Nggak bakal ketemu. Nah kadang itu perempuan lebih tahu mereka nyimpennya di mana. Seperti berkas-berkas misalnya ya. Perempuan tuh kadang lebih nyimpennya detail nih. Ya. Detail di Karena folder pengawasan satu-satu, juga di lebih apa. kepada membutuhkan data ya. Data. Betul. Pengawasan butuh data. Dan pengawasan itu karena banyak yang diurusnya ya, bukan cuma kami ini harus mengawasi aja, misalnya semua tahapan, enggak. Kami juga harus terdepan, kan kami harus mengutamakan pencegahan. Ya. Pencegahan itu dalam bentuk apa? Himbauan, surat cinta kalau ke KPU ya. Surat cinta kalau Saya KPU. ingat betul tuh waktu baru dilantik Bu Julia, terus 3 hari saya ada Bintek di Jakarta ya. Hari keempat saya baru kesini, baru duduk saya Udah dapat di surat ruangan cinta. saya. Itu sama Bawaslu langsung dikasih surat cinta yang saya bingung apa maksudnya. Nah itu Tapi itu pencegahan. memang harus ya. Harus. Untuk mencegah Ya sebelum hal-hal terjadi ya, kami harus melakukan pencegahan dulu. cegah dini lah ya Cegah gitu dini. ya. Dan gini Bu Ketua, kalau misalnya pengawasan itu, misalnya kami ini ada pencegahan yang belum bisa ada surat nih. Kami kan misalnya di lapangan lagi ngawasin kampanye, belum bisa ada surat. Perempuan kadang yang lebih maju mereka lebih sop menerima Bu Ketua. Partai itu lebih sop bisa nerima. Oh ini mungkin karena perempuan kasihan atau apa juga ya, bisa jadi. Tapi kalau perempuan yang misalnya maju duluan, Pak mohon maaf ini tidak boleh dilakukan ini, Yeah. ada anak kecil nih Pak tolong gitu, itu mereka lebih ngedengar. Pendekatannya lebih dapat diterima ya. Ya pendekatannya mungkin karena lebih sop, walaupun mereka sebenarnya sangar juga ya kalau udah di lapangan. Para pengawas ini juga tidak bisa diremehkan. Bukannya gini kata orang-orang, ini kalau pengawasnya perempuan malah jadi ribet katanya gitu. Karena kan rewel katanya kan. Kadang ada yang bilang gitu. Tapi kalau misalnya kita awali dengan soft ya, dengan mohon maaf gitu. Karena kan kita juga sebagai pelayan publik ya, bagaimanapun kita bersama pelayan publik kayak KPU. Jadi tetap kita harus menyampaikannya dari awal ya, baik-baik ya. Menyampaikan dari sop dulu, baru kalau misalnya tidak bisa baru kita juga Pak gimana ini. Tapi ternyata ujung-ujungnya bisa gebrak meja Iya. juga ya. Dan itu bisa dilakukan oleh kaum perempuan sesungguhnya. Dia bisa lembut sekali, tapi bisa sangat keras sekali ya. Betul. Bukan tergantung kebutuhan, tapi tergantung situasi. Tergantung situasi. Kalau situasinya memungkinkan, ya harus sedikit strong. Hayo kan perempuan tuh bukan manusia lemah ya. Kami tuh banyak ada Bu yang Julia, nggak ada obat kuat untuk perempuan. iya. Tapi Bu Ketua, jadi nggak lemah sebenarnya. kami itu sampai harus naik ke pohon gitu, nurunin ini nggak apa-apa. APK Kalau ya kami itu ya? APK ya. Iya. Kami harus nyontohin ke Panwascam gitu ya. Naik kalau harus nyontohin ya. Bu Julia bisa itu naik Nggak manjat? apa-apa, bisa pernah saya naik ke Oh, ini. kalau saya mah dengkulnya nyorocot kawan-kawan. Kalau itu ya. Kalau harus Kalau manjat-manjat. harus manjat-manjat. Ya, apa namanya, keren lah yang sudah disampaikan Bu Julia tadi ya. Tapi saya agak miris kadang-kadang ya. Misalnya perempuan di ranah politik, perempuan di ranah penyelenggara, sering kali sorry to say terhadap kaum laki-laki itu menjadi bahan objek lah ya, objek untuk misalnya kadang-kadang secara verbal juga kita sering menerima ya, Iya. ya kan. Nah mungkin Bu Julia juga pernah mengalaminya atau misalnya ada di kawan-kawan pengawas yang notabene perempuan mengalami itu, misalnya ini kekerasan secara verbal kayak gitu ya, atau lebih kepada pelecehan kali ya, gitu ya. Kan pelecehan itu sesungguhnya kan nggak harus nyentuh fisik. Kadang ucapan atau apa. Ucapan, misalnya
hei kamu bohai sekali gitu ya. kan. Nah itu sebenarnya sudah masuk di verbal gitu. Atau misalnya hai cantik gitu ya, dengan intonasi yang berbeda itu menjadi bentuk kekerasan betul, sesungguhnya betul. kan. Nah Bu Julia selaku perempuan dan saya juga selaku perempuan gitu ya, coba bisa diceritakan tuh pengalaman Bu Julia terkait dengan intimidasi, risiko intimidasi. Karena kita perempuan ya, pasti ada risiko intimidasi politik, misalnya kekerasan verbal lah, yang termasuk kategori pelecehan baik secara itu dari verbal. peserta ataupun Ya, kadang-kadang dari sesama lo kolega. kolega, atau misalnya ya dari banyak pihak lah. Pernah ngalamin kah seperti itu, lalu bagaimana tuh mengatasinya gitu? Kalau saya alhamdulillah menjadi penyelenggara berarti Bu Ketua udah hampir 10 tahun. Alhamdulillah tidak pernah. Alhamdulillah ya. Karena orang ada yang ngaran Bu Julia di sini. Karena akhirnya Sundanya keluar tuh ya. Karena di Lebak ini jadi kita ini ya. Alhamdulillah nggak pernah Bu Ketua. Iya. Tapi memang saya pernah menangani hal yang demikian. Karena ada saya ya SDM, iya, makanya kenapa saya tanyakan itu ada. pasti pernah ada kasusnya kan. Dan gitu. kebetulan kejadiannya di Lebak. Oh gitu ya. Salah satu kecamatan di Lebak. Dan di kami itu akhirnya dibentangin dengan ada surat edaran dari Bawaslu RI untuk membentuk Pokja PPKS. Di Bawaslu udah ada. Ada ya. Ya. Jadi di KPU ada ya Mas Adi ya. Pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. PKPU-nya ada sebenarnya. Oh langsung PKPU ya. Langsung kalau kami PKPU. Edaran. Dan alhamdulillah di Banten sebenarnya sudah pernah ada Pokja. Tapi kami kebetulan akhirnya cerita di sini. Kebetulan kemarin sudah ketemu dengan Bu Kordip ini pencegahan Bawaslu RI. Dan kebetulan perempuan satu-satunya juga di Bawaslu. Kami akan meluncing Pokja PPKS dalam waktu dekat. Bawaslu Banten dan Bawaslu Kabupaten Kota Banten. Itu kan sebagai bentuk komitmen kami. Ya, betul, komitmen bahwa betul. jangan sampai ada kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu. Ya. Dan di kabupaten kota di Bawaslu. Nah, kalau misalnya Bu Ketua, apakah mungkin ada yang bercanda-bercanda itu? Ya itu hal yang sebenarnya ya mereka mungkin niatnya tidak kedemikian. Bagaimana kita menanggapi ya? Dan kalau saya mungkin dari kita bawa diri dulu Bu Ketua ya. Kalau saya bawa dirinya yang tidak pernah aneh-aneh, mungkin orang juga nggak akan berani untuk melakukan pelecehan seksual secara verbal pun gitu, nggak akan berani gitu, apalagi secara ini ya gitu. Dan saya merasa kalau di kabupaten kota yang memang anggota-anggota Bawaslu kabupaten kota yang ada perempuan, jadi di Banten tuh yang perempuan cuma ada di Kota Serang 1, di Pandeglang 1, Tangsel 1, sama di Cilegon ada 2. Cilegon tuh udah lebih dari 30%, itu 70% perempuannya. Iya 2 ya kalau nggak salah ya. Karena anggotanya kan cuma 3 Cilegon. Iya. Itu yang ada perempuannya. Dan selama ini mereka tidak pernah ada informasi bahwa ada kekerasan seksual baik itu secara ini ataupun verbal, tidak ada. Dan komitmen kami juga di lingkungan ad hoc ya. Tapi kalau di pengawas ad hoc kemarin sempat ada ya, kecamatannya di salah satu kecamatan ada ya itu ada terjadi. Itu, dan sempat ya luar biasa ya kami menanganinnya karena berulang. Kemudian juga waktu itu kami belum ada regulasi yang memang menguatkan kami. Nah tapi akhirnya berakhir di kami pendampingan, keburu habis juga masa jabatannya. Setelah karena ad hoc ya. Karena ad hoc. Setelah masa jabatannya selesai baru lapor ke polisi. Tapi kami kooperatif pada saat kami dipanggil sama ini untuk menjadi saksi sama pihak kepolisian waktu itu. Berarti kan sudah ada sesungguhnya ya regulasinya, dan memang bentuk komitmennya juga sedang on proses dilaksanakan ya oleh Bawaslu ya. Kalau kami memang di KPU ada PKPU-nya, salah satunya itu terkait dengan tindak pelecehan seksual di kantor. Salah satunya. Dan itu memang rawan ya Bu Ketua. Betul. Apalagi mungkin selama ini orang melihat antara atasan dan bawahan, cowok cewek, orang ngelihatnya tanda kutip. Kemudian juga orang ngelihatnya, apalagi gini Bu Julia, kalau lagi tahapan ini kan kita hampir 24 jam ada di kantor ya. Malah bingung antara baju kotor dengan baju bersih itu letaknya di mana. Di kantor itu sudah kayak apa tahu, karena memang kita pada tahapan-tahapan pemilu ataupun pilkada itu nyaris tidak ada tanggal merah, tidak ada hari libur, dan tidak ada jam kerja. Tapi nggak dibayar sih Bu Cu ya. Kita nggak ada lebih juga ya. Ya nggak dihitung lembur gitu ya. Nah itu memang akhirnya KPU RI mengeluarkan regulasi berupa PKPU terkait hal itu.
dan itu sudah disosialisasikan kalau nggak salah pasca pemilu ya Mas Adi ya. Ya Sudah memang komitmen dikeluarkan. di penyelenggara ini juga terkait Pokja PPKS karena akhirnya marak juga ya Bu Ketua. Iya, Setelah betul. pemilu pilkada kemarin ya, Betul, pemilihan betul. kemarin tuh marak. Ada yang ya kebanyakan kayaknya kemarin tuh terjadi pada penyelenggara ad hoc ya. Mm-mm. Baik itu di KPU ataupun Bawaslu. Betul. Akhirnya komitmennya ya mengeluarkan PKPU, Iya. terus kami juga ada instruksi gitu. Ya tadi kadang-kadang niatnya sebenarnya nggak sengaja sih, misalnya cuman sambil lewat dicolek gitu Mungkin ya. ada kesempatan kali. Karena kesempatan katanya gitu kan. Kata Bang Napi ya, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. bukan karena niat ya. Bukan karena niat. Kalaupun niat gak ada kesempatan, Nggak ada nggak kesempatan, bisa ya. nggak bakal. Iya, ya kami di penyelenggara tentunya melalui pimpinan kami di KPU RI ataupun di Bawaslu sesungguhnya sudah berkomitmen untuk melakukan komitmen, pencegahan itu ya. Dan alhamdulillah sih sebenarnya sekarang ini setelah pemilu selesai, pilkada selesai, pemilihan selesai, malah itu tidak lagi terdengar ada informasi-informasi kayak gitu Iya, ya. makanya kan sebenarnya itu sering terjadi itu pada saat tahapan, Bu. Mungkin karena capek itu ya. Kita yang tadi saya bilang hampir 24 jam kita tidak pulang, misalnya yang di kantor ya di kantor, pun dengan badan ad hoc di sekretariat masing-masing kan, dengan beban pekerjaan yang tinggi, ya secara psikologis berpengaruh juga gitu bisa ya. bisa jadi. Jadi iseng-iseng nyolek atau iseng-iseng godain gitu ya. Iseng-iseng tiba-tiba chat, padahal chatnya mungkin kemana gitu ya. Jadi berujung ke harusnya nanyain DPT gitu ya. Oh ternyata melenceng dikit gitu ya. Nah terus ini loh, kita tadi sempat bahas tentang kuota perempuan ya, yang 30% itu. Nah sejauh ini kan afirmasi kebijakan 30% agak ini nih kita bahasnya nih, afirmasi yang 30% ini kan sebenarnya sudah memberikan ruang. 30% itu besar sebenarnya ruang itu ya. Tapi kan bahasanya bukan ini, memperhatikan Bu Ketua. Jadi kalau diwajibkan, saya malah lebih, kemarin saya pernah sampaikan di mana ya, ada sama kayak podcast atau apa kemarin saya sampaikan begini, saya malah mendingan 15% atau 20% tapi wajib. Daripada 30% memperhatikan. Iya. Kalau memperhatikan itu bahasanya ya dilaksanakan, saya kayak sunnah lah, dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Kan gitu kalau memperhatikan kan. Kalau memang bisa 30% ya syukur, ya enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Ya. Kayak sunnah lah ya. Coba kalau misalnya gini ya oke lah turunin jadi 20% tapi wajib. Harus ya, harus. Kan itu jadi enak. kalau misalnya dari 7 orang itu 20% itu kan minimal 2 kan. Berarti 2 itu wajib dong. Wajib ya. Iya. Bisa jadi 3 kan. Jadi 3. Kalau memang secara kemampuan mumpuni ya di kompetisi misalnya memang lulus gitu. Iya, tapi kalau misalnya gini Bu Ketua, 7 orang. Berarti kan 2 tuh 20% tuh harus ada. Kan minimal udah ada perempuan 2. Yeah. Coba sekarang ya Bu Ketua. Kayak ya mohon maaf ya, kayak KPU Banten juga kan tidak ada maskulinitas perempuan. ya. Maskulinitas. Tidak ada perempuan satupun ya. Yeah. Kalau misalnya diwajibkan 20%. Kayak saya hampir waktu itu tapi nggak jadi. Oh, iya. Kalau misalnya diwajibkan 20% kan mungkin ada keterwakilan perempuannya. Ada. Dan begitu pun di Bawaslu ada yang 77 itu. Paling nggak nanti 2 ya, di Iya, KPU 2 di Bawaslu 2 ya. Lebih minimal kan itu. Minimal. Dan Kalau memang bahasanya wajib. bukan memperhatikan. Ya, ini celotehan para perempuan ya. Tapi juga kembali lagi, kalaupun perempuan sudah dikasih ruang itu 20% diwajibkan, mereka juga harus dibekali ilmu, dibekali kemampuan, dan ada keinginan untuk daftar. Bersaing dengan laki-laki nggak masalah. Jadi perempuannya minimal harus bisa mengupgrade knowledge masing-masing ya. Jadi ketika memang ruangnya ada, kesempatannya ada ya, fighting untuk bertarung gitu ya. Dengan para bapak-bapak ya, bapak-bapak. Sebenarnya kalau nyikut perempuan lebih tajam. Nah, jadi itu kan yang harus diperbaiki ya. Ya diperbaiki kapasitas diri perempuannya. Kemudian secara regulasi harusnya diwajibkan, bukan regulasi kan itu yang punya di atas ya di kan, Senayan ya. Iya, kita kan ini kan lagi ini ngobrol. Kan kayak kita lagi bercerita aja, harapannya diwajibkan. Selaku perempuan kita boleh dong berharap. Iya. Yang penting jangan harapan palsu aja yang dikasih. Kan Ketua sebenarnya kalau di ini ya, di pengurus partai
Di pusat itu kan wajib 30%. Wajib 30%, betul. Kalau di daerah kan memperhatikan. Di provinsi atau kabupaten kota memperhatikan. Coba, makanya asal jadi aja ya. Asal jadi. Andaikan misalnya di pusat diwajibkan 30%. Itu baik itu di kepengurusan partai, di penyelenggara pun, misalnya di KPU Bawaslu. Ada kan keterwakilan? Pasti banyak. Iya. Banyak sehingga di setiap lini ya keterwakilan perempuan bisa terpenuhi ya. Bisa terpenuhi. Nah, itu kan yang beberapa poin yang penting untuk diperhatikan ya, artinya diperbaiki regulasi, lalu kemudian kemampuan perempuannya sendiri gitu ya. Nah, kalau di sistem seleksi ada yang harus diperbaiki nggak sih? Sistem seleksi. Pertanyaan gua agak ini ya, agak seleksi di mana ini? Seleksi di Bawaslu. Ya, kita bicara penyelenggara aja ya. Kalau nanti saya tanya Bawaslu tendensius sekali. Ya itu tadi, seleksi itu kan 30% itu memperhatikan. Ya, harapan saya diwajibkan. Itu yang pasti saya. Kalau lainnya sebenarnya, kalau sistem seleksinya udah bagus. Sistem seleksinya udah bagus, ada CAT ya. Kemudian ada wawancara, ada psikotes dan sebagainya. Itu kan udah sesuai standar lah ya, standar yang memang seleksi pada umumnya. Cuma yang memang ada kekurangan itu, sekarang tuh malah seleksi lebih mudah Bu Ketua. Kan kemarin kalau pusat ini pakai Kemendagri ya, di bawah Kemendagri. Jadi ngirim berkas itu ke Kemendagri dan itu bisa ngisi secara online. Bisa ya? Bisa ngisi secara online. Nah, yang enak itu sebenarnya sekarang ini mungkin kalau orang-orang daerah ke misalnya CAT nih, karena itu seleksinya pusat. Orang-orang daerah ke pusat itu kan agak lumayan ya. Jauh ya jaraknya. Jauh, mungkin nanti bisa difasilitasi. Kalau yang daerah di daerah dulu aja, tapi mungkin pengawasannya lebih ketat gitu. Tapi ya itu kan yang punya kewenangan juga di atas ya. Tapi malah saya kepikir begitu loh. Sesungguhnya sih kalau dengan kondisi teknologi sekarang ya tidak harus datang ke Jakarta sih harusnya. Tapi kan sekarang bisa masih CAT online sebenarnya sih. Iya, gitu. dan dengan, itu kan dengan hasil yang sama. Iya. Gitu kan, prosesnya tetap sama. Toh ke Jakarta juga CAT tetap pakai IT toh. Iya. Iya kan? Dan itu ya kasihan orang daerah ya. Ya, dari Indonesia Timur itu Indonesia Timur luar biasa. Dari Maluku tiket ke Jakarta itu sekarang udah 3 juta lebih. Belum harus nginep ya. Belum makan dan lain sebagainya. Jadi untuk tes aja biayanya besar akhirnya sekali. Bu Ketua, orang juga mikir kalau mau ikut tes, apalagi perempuan, kembali lagi ke perempuan. Perempuan kalau mereka punya support system, suami atau keluarganya mungkin punya uang atau apa, mungkin mereka bisa ke Jakarta untuk ikut seleksi. Tapi kalau misalnya tidak ada support system, kalau yang anggaran pas-pasan ya, iya, dia punya kemampuan, misalnya anggarannya pas-pasan, harusnya dia bisa ikut CAT tes, akhirnya dia nggak jadi ikut tes. Iya sih ya. Misalnya akademisi Bu Ketua. Tapi sepertinya sih harusnya ya dengan era digitalisasi sekarang itu bisa dilakukan Bu Julia. Ya mudah-mudahan ya. Kita kan belum tahu nih. Kebetulan tahun ini kan mau ada seleksi, mudah-mudahan dipermudah. Jadi Bu Julia pindah ini nih seleksi Jakarta deh. Enggak dong. Usia belum mampu. Usia gitu belum ya? cukup, Karena usianya lebih tua saya kawan-kawan. Kalau secara ini Bu Ketua, kalau secara regulasi yang dengan Undang-Undang 7 kan pusat itu 40 tahun ya. Itu belum bisa saya. Tapi dan saya juga tidak ada keinginan. Jadi sekarang memang usianya berapa? Ya masih kurang lah. Jadi belum kepala 4. Belum kepala 4. Kalau saya sudah lewat kepala 4 ya. Tapi ini ya awet muda ya Mas Adi ya. Diawetkan bukan awet Makanya muda. tadi saya bilang bodinya bagus banget ini Bu Ketua. Itu bukan body shaming ya, bukan body shaming ya. Itu mengapresiasi hebatnya Ketua menjaga badan. Ya ya semoga podcast kita hari ini didengar lah sebagai salah satu masukan ya dari aspirasi perempuan di penyelenggara. Dan harapan kami sebenarnya sih, saya secara pribadi sebagai perempuan ya di penyelenggara, termasuk sebenarnya di partai politik juga bisa dilakukan hal yang sama gitu loh. Karena jadi diseleksi juga ya, ada CAT-nya atau enggak minimal wawancara lah minimal ya. Ketika mau jadi pengurus partai ya itu ada uji kompetensi dilakukan sehingga memang kapasitasnya itu teruji gitu loh, bukan hanya sekedar karena harus memenuhi kuota. Gitu atau kan. enggak karena anaknya siapa atau karena siapa. Betul. Dan jadi, itu menutup loh Bu Ketua. Faktor X Saya setuju. Kalau ada uji kompetensi dan terbuka, misalnya ada yang mau jadi anggota partai ini terbuka lebar gitu ya. Saya rasa anak-anak muda perempuan pada mau.
Iya, pasti itu. Karena mereka akhirnya tidak bersaing dengan ya orang-orang yang punya something ya gitu ya, Iya. punya privilege tertentu ya. Itu kita juga tidak tidak menutup orang-orang punya privilege, tapi juga harus terbuka buat orang-orang yang punya keinginan tapi tidak punya privilege itu. Iya. Salah satunya uji kompetensi itu. Iya, harusnya sih itu juga sebenarnya salah satu upaya ya untuk memperbaiki bagaimana kualitas dan kaderisasi di partai. Karena kan bagaimanapun ceritanya, mau pemilu, mau pemilihan di daerah, dan 4L. peserta pemilu itu kan bukan orang per orang tapi partai politik. Nah, tapi juga yang ngurusnya ujung-ujungnya itu lagi itu. Iya, kalau misalnya pola kaderisasinya ini berjalan ya, kemudian secara kapasitas juga memang itu dijalankan oleh partai, itu jadi partai yang keren. Sepakat Bu Ketua. Apalagi kalau misalnya sekarang di zaman era digital, orang-orang gampang mengakses informasi. Buka aja di Instagram atau di sosmed apa gitu ya, dibuka gitu ya, rekrutmen untuk anggota partai ini gitu. Saya yakin ya itu jadi nanti hasilnya juga berkualitas. Berkualitas. Jadi kalau menurut saya pemilu ini akan baik, demokratis kalau semua elemennya saling paham akan posisi masing-masing. Misalnya partai politik paham, tapi mereka juga jangan tertutup dengan masukan-masukan dengan orang-orang baru gitu. Semua terbuka lah ya, semua terbuka bahwa ini juga milik semua gitu. Termasuk Gen Z juga punya kesempatan yang sama ya. Gen Z sekarang lebih aware sebenarnya, mereka lebih aware. Saya beberapa kali ngobrol dengan Gen Z ya, mereka aware kok sama politik, tapi mereka juga bingung harus mulainya dari mana. Padahal mereka menampung informasi itu, Gen Z itu paling banyak loh. Paling banyak. Dibandingkan ya kayak generasi gua. Dan kan mereka juga mudah menyampaikan informasi dengan konten-konten yang mereka lebih inovatif. Iya. Lebih kreatif Gen Z itu. Dibandingkan gua ya. Iya, kalau kita kan ya. Kalau kita ini kan penikmat bukan pelaku ya. Bukan. Karena udah harus effortnya itu juga luar biasa. Iya. Jadi untuk membuat sebuah konten nih kayak Mas Adi ini luar biasa effortnya, harus nenteng kamera inilah itulah, wes luar biasa lah gitu ya. Nah terakhir deh. Siap terakhir deh ya. Seru ini ya, nggak kerasa ini kayaknya. Iya, tadi Bu Julia sebelum naik, Ketua jangan lama-lama ya, 30 menit aja, orang takut bosan. Padahal bisa udah lewat kalau ngobrol sama saya. Iya bener. Nah, kita ini di Banten juga banyak perempuan muda di Banten ya. Yang ingin terjun dan menjaga integritas demokrasi gitu. Namun ya tadi seperti disampaikan masih ragu harus bagaimana dan kemana gitu kan. Nah, mungkin Bu Julia punya saran dan masukan harus bagaimana gitu loh untuk khususnya para perempuan muda di Banten dalam rangka menjaga integritas demokrasi itu harus bagaimana gitu. Ya. Yang pasti buat para perempuan di Banten ya, siapapun baik itu akademisi, mahasiswa atau masyarakat, ibu-ibu atau milenial atau apapun lah ya, kita tuh mempunyai kelebihan ya, perempuan mempunyai hal yang unik dibanding laki-laki ya. Bukan berarti laki-laki tidak unik, tapi ada hal yang memang menjadi Tuhan karuniakan hanya ke perempuan ya. Betul. Maka dari itu siapapun bisa kok menjadi penyelenggara, siapapun bisa terjun ke ranah politik, mau itu jadi penyelenggara, kemudian jadi peserta, ataupun jadi pemantau misalnya, ataupun hanya saya menjadi orang yang berpartisipasi melaporkan, atau berpartisipasi mengawasi, atau berpartisipasi menjadi yang datang pada saat kampanye gitu, itu bisa aja gitu. Atau bisa jadi pengamat juga bisa. Jadi pengamat juga bisa. Kemudian dituangkan dalam tulisan bisa. Betul. Ya Bu Julia ya. Mengkritisi kebijakan, mengkritisi bagaimana kami mengawasi atau KPU menjalankan tugas kan bisa aja. Nah ini tetapi memang langkahnya harus dimulai dengan keinginan. Nah kalau keinginannya sudah, tekadnya udah bulat, udah keinginannya udah oke gitu ya, tinggal bagaimana mencari jalan. Jalannya kemana dulu. Nah kebetulan kalau di Bawaslu itu kami ada konsolidasi demokrasi nih. Oh ada ya? Iya, konsolidasi demokrasi itu kami akan bertemu dengan siapapun yang ayo kita ngomongin politik, ayo kita ngomongin wajah demokrasi kita saat ini gitu. Nah di situ kita bisa berdiskusi. Jadi bisa ketata nih, oh saya berminat nih di politik,
ya berarti mulai baca dong, baca Undang-Undang 7 atau misalnya keberatan lah ya Undang-Undang 7. Minimal baca sosmed kita lah ya. Tugas Bawaslu Bu apa? Julia Tugas kalau KPU baca Undang-Undang 7 itu luar biasa luar biasa tebelnya. ya. Ya kalau keberatan bacalah sosmed kita. Baik itu KPU ataupun Bawaslu. Cek kira-kira fashionnya di mana. Oh, Bawaslu mengawasi, oh KPU melaksanakan tugas penyelenggaraan secara teknis gitu. Kalau misalnya sudah menemukan fashionnya itu, berarti harus diasah dong. Asahnya dengan apa? Asahnya dengan kita, ya para perempuan ini mulai nih nanya-nanya nih ke Bawaslu. Datanglah misalnya ke Bawaslu, kan kita terbuka ya. Ya 8 jam ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Kecuali kalau lagi tahapan Kecuali nggak ada kalau lagi jam. tahapan 24 jam. Datanglah ke KPU atau ke Bawaslu, tanya tusi ataupun misalnya apa sih yang bisa saya baca nih, ada buku-buku yang bisa saya baca. Intinya kita harus ada keinginan. Ya padahal di KPU sendiri PPID bukunya banyak. Bukunya ya, Mas banyak Adi, ya. pasti. Di Bawaslu juga sama. Iya. Kan tinggal datang. Nah, selama ini mungkin masyarakat tuh enggan datang ke KPU Bawaslu karena konotasinya udah dengan aduh nanti ada partai politik, aduh nanti ini, aduh. Padahal kita ini ramah sekali ya. Iya. Kita ini terbuka lebar buat siapapun gitu. Kalau mau diskusi hayu, mau baca buku hayu, mau apa gitu. Yang pasti perempuan ini jangan menutup diri. Kalaupun misalnya saya yakin Bu Ketua kalau diajak diskusi sama perempuan-perempuan Cipayung Plus lah ya misalnya, pasti mau. Berat sekali langsung Cipayung Plus. Iya, pasti mau atau enggak misalnya ketemu ibu-ibu. Ini kayaknya kode keras ini. Poinnya langsung Cipayung Plus. Karena sekarang ini ya kita yang bisa menggait dulu yang awalan ya anak-anak Cipayung Plus. Kemarin saya mengajak diskusi mereka ya di konsolidasi demokrasi itu ya itu anak-anak Cipayung Plus perempuannya tapi ya. Iya. Saya konsen Bu Ketua, kebetulan karena ada konsolidasi demokrasi itu saya konsennya ke perempuan. Jadi yang saya ajak diskusi itu perempuan. Jangan sampai perempuan ini karena ada penelitian perempuan ini menjadi objek money politik. Betul, kadang-kadang memang begitu. Karena kan jumlah pemilih perempuan itu banyak ya. Hampir sama dengan laki-laki. Iya, dan akhirnya memang menjadi objek pada saat pelaksanaan itu menjadi objek. Kebanyakan memang begitu. Dan ruangnya ada, apanya ada gitu ya. Mungkin Bu Julia bisa berbagi tips agar perempuan-perempuan di luar sana bisa sepercaya diri Bu Julia itu gimana caranya? Harusnya itu tipsnya dari Bu Ketua juga. Biar pede gitu gimana Apa sih? ya, Bu Ketua? Karena kadang-kadang ya secara pengetahuan oke, cerdas oke gitu ya. Jangan salah, tapi nggak pede gitu. Jangan salah, saya juga kadang ada insecure-nya kok. Oh, ada ya. Ya, manusiawi lah ya itu. Manusiawi ya. Saya ada insecure. Tapi paling tidak kalau insecure-nya 20%, 80% bisa pede Ya, gitu. ya. Karena mungkin dari zaman di sekolah kali ya, zaman sekolah, kuliah gitu udah pede tampil kali ya. Dan sebenarnya bukan fashion juga, waktu awal-awal juga saya pendiam gitu ya, pendiam. Tapi nggak ada ya. Percaya ya Bu Julia pendiam ya? Saya sih enggak. Iya nggak percaya. Saya no. Iya nggak percaya. Awal-awal juga saya kadang ketemu orang mulai dari mana. Kadang ada rasa begitu karena takut orang ini tidak nyaman. Ada rasa itu. Tapi yang saya lakukan mungkin Bu Ketua, kita bagaimana bawa diri ya. Kalau kita ingin percaya diri, kita harus bawa diri dengan baik dulu. Kalau kita bawa dirinya benar, baik gitu ya, orang ngelihatnya juga enak, maka percaya diri itu muncul. Kalau menurut saya ya, itu menurut saya. Jadi ketemu siapapun ya udah, bawa diri dulu yang baik, adab kita bagus, ya orang juga akan nyaman ke kita langsung percaya diri. Itu menurut saya. Keren sih ya. Lebih kepada mungkin perempuan harus bisa memposisikan diri dulu. Bagaimana situasi dan kondisi dilihat dulu, lalu kemudian sebenarnya sih kalau saya nih secara pribadi, saya mungkin dibilang pede banget. Pede banget. Kalau saya secara pribadi memang gitu Bu Julia. Yang saya utamakan adalah saya mengasah kemampuan diri, sehingga kemanapun saya pergi, saya adalah saya. Saya jadi diri sendiri ya. Saya tidak harus mengikuti versi terbaik orang lain karena saya punya versi terbaik. Betul. Menurut saya gitu loh. Selagi memang saya sudah mengasah kemampuan saya, itu sebenarnya yang jadi dasar kenapa kalau saya secara pribadi pede banget. Pede gitu banget. Ya. Nah, kalau urusan bagaimana kemudian menyampaikan sesuatu,
sampaikan saja dulu, urusan benar dan salah itu belakangan. Iya. Kenapa? Karena kalau salah pasti ada yang meluruskan. Betul. Kalau benar pasti ada yang mengapresiasi. Betul. Karena kita semua ini kan ya makhluk Tuhan yang tidak sempurna, termasuk perempuan juga makhluk Tuhan yang tidak sempurna. Tidak seluruh yang kita lakukan ini kemudian benar menurut versi orang lain, gitu ya. Iya. Dan kemudian juga tidak seluruhnya salah menurut versi orang lain. Nah, itu sih kalau saya secara pribadi yang bisa membuat saya tuh, saya pede aja lah gitu. Iya. Saya sih lebih pilih pede aja daripada minder. Iya, Bener nggak, Bu tapi Julia? tidak semua perempuan itu kayak gitu Bu Ketua. Iya ya. Kadang mereka udah minder duluan gitu ya. Itu gimana caranya biar nggak minder Ya kan itu. Ya kita harus lihat situasi dan kondisi kali ya. Kayaknya bukan cuma perempuan, laki-laki juga sama ya. Sama sih ada ya. Tapi karena gini perempuan kata itu, Mas Adi langsung ngangguk. iya, Ada kata ada. dia gitu. Tapi perempuan itu karena mungkin dia punya sennya yang berbeda ya. Ada suka dia nggak enakan. Itu yang Kayaknya bikin. gini Bu Julia, dari budaya patriarki kita berpengaruh. Ya betul itu. Bener nggak? Ya. Karena memang terbiasa semuanya dikerjakan Di laki-laki. laki-laki. Apalagi urusan politik, urusan laki-laki gitu kan. Perempuan Urusan- itu ngapain sih ngurusin Iya, politik gitu ya. Nah, itu kayaknya berpengaruh juga Berpengaruh, ya Bu Julia ya. ya. Kadang- Jadi budaya patriarki itu mempengaruhi rasa percaya diri perempuan khususnya di kita ya, umumnya di Indonesia gitu Betul. ya. Tapi kan sekarang sudah banyak contoh ya, termasuk Iya. Beketua kan contohnya. Banyak ya pimpinan-pimpinan kita kan ada perempuan ya, yang bagaimana mereka hebatnya gitu. Itu menjadi contoh, dan saya rasa hari ini perempuan itu mereka udah pada berani. Udah pada bukan lagi ngomongin gimana percaya diri mereka sekarang. Mereka tuh cuma butuh ruang sekarang. Menurut saya mereka tuh sekarang, ayo kasih saya ruang, saya bisa menunjukkan itu. Percaya dirinya udah tinggi kalau sekarang perempuan-perempuan sekarang. Apalagi Gen Z ya. Apalagi Gen Z itu udah Luar mereka biasa mah ya. ngomong sendiri di mikrofon begini udah Ya, lancar. nggak mesti ada yang nanya Gak ya. usah ya. Iya. Iya Mereka sih. mengedukasi sendiri juga udah lancar Iya, mereka. iya, Tinggal iya. mereka dikasih ruang aja. Yuk diajak, dan harus diajak. Yuk, kalau mereka udah punya ruang, saya yakin mereka akan nunjukin kemampuan Karena mereka. di luar biasa. ada ini sih, ada apa itu namanya, slogan yang di medsos tuh sering banyak ya. Kalau nggak diajak jangan ikut. Oh iya. Kalau nggak diajak jangan minta diajak. Iya, gitu. kalau Kalau nggak diundang jangan Iya, datang. kalau diajaknya telat ya nggak usah Nggak usah berangkat. Jadi kayaknya memang harus lebih banyak yang mengajak, khususnya yang generasinya mungkin lebih ini ya. Ya sekarang lah ya, yang masih gitu, muda-muda supaya, ini. supaya sebenarnya itu bagian dari teknik regenerasi juga. Betul. Sebenarnya sih ya gitu. Karena kita tuh kalau jadi penyelenggara Bu Ketua harus ada timeline waktu ya, maksudnya gak mungkin juga seumur hidup kita jadi penyelenggara. Harus ada regenerasi. Regenerasi. Di KPU aja hanya boleh 2 periode. Iya. Di Bawaslu juga hanya 2 2 periode. periode. Habis gitu ya kalau mau ikutan lagi harus seleksi provinsi. Ya kalau lulus. Kalau enggak kan perkara itu. Asik sekali ngobrol kita pada sore hari ini dengan Bu Lia Julia, komisioner Bawaslu Provinsi Banten, seputaran tentang perempuan dan politik, penyelenggara dan politik Dan kayaknya ya, politik, karena ada iya. tambahan politiknya di podcast KPU Kabupaten Lebak di Cacahan Pemilih dan Pemilihan. Sebelum saya akhiri, mungkin Bu Julia ada closing statement, silakan. Saya hari ini datang di sini itu sebagai bentuk woman support woman. Ya. Kan- Dan saya amat menyambut baik, padahal cuma teleponan. Bu Julia podcast yuk di tempat saya. Dan itu bentuk kolaborasi yang Betul, baik betul. antara sama perempuan. Karena selama ini karena orang selalu woman support woman itu slogan gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau woman support woman itu dilakukan, itu akan menjadi menjadi kebaikan buat semua. Dan itu menularkan Dan ya. itu menular Bu Ketua. Ya. Saya bertemu Bu Ketua heureuy gitu ya, seri-seri Ah. gitu ya. Itu menular kan? Menulai energi positifnya Bu Ketua, Ya. mungkin energi saya juga menular ke Bu Ketua. Dan ini harus dilihatkan gitu Bu Ketua. Jangan cuma sebagai omongan atau slogan, tapi harus dilihatkan. Oh iya, memang ini sama-sama bareng-bareng, sekalipun nggak sering gitu ya. Iya. Tapi kita ada di satu momen memang kita bareng. Gitu. Momen by momen ada pertemuan yang mempertemukan antara perempuan dan perempuan, dan itu menjadi ruang diskusi, kemudian ruang kolaborasi ya Bu Julia ya. Betul, apalagi kalau bersama perempuan udah kolaborasi, selesai lah ini penyelenggaraan, selesai lah ya. Yang lain lewat. Yang lain lewat. Luar biasa ya. Iya. Jadi intinya kalau saya boleh simpulkan dari apa yang disampaikan Bu Julia itu, woman support woman itu menjadi kunci bagaimana kemudian
perempuan-perempuan ini bisa bangkit ya. Ya. Sekalipun tidak harus selalu melulu di setiap momen Bareng-barengan, gitu ya. Saya dengan Bu Culia sering ketemu di berbagai momen, tapi nggak bisa ngobrol bareng-bareng. Iya. Gitu. Nah, podcast hari ini pun atas dasar kegabutan saya aja sebenarnya. Saya gabut sekali, saya bilang, saya telepon siapa ya perempuan ini gitu. Nah, saya telepon Bu Culia. Mungkin nanti kita akan kolaborasi lagi. Saya mungkin nanti ya Bu Ketua, saya ingin ngundang nih perempuan-perempuan KPU Bawaslu. Boleh. Nanti akan saya buat satu forum bagaimana mereka menyampaikan pandangan mereka terkait penyelenggaraan. Oke, keren sekali rencana. Boleh lah nanti kita di provinsi ya, di Bawaslu Banten ya. Boleh, nanti saya tunggu undangannya. Tapi memang tanpa ada transport dan lain-lain. Ini bentuk woman support woman. Iya. Dalam rangka efisiensi kita sudah paham betul. Betul. Karena memang lembaga kita masing-masing semuanya efisiensi. Betul. Gitu. Dan ini Bu Ketua, ini satu lagi yang penting. Terkadang perempuan sesama perempuan tuh saling ngejegal ya. Dan tidak memberikan ruang. Saya itu malah ingin memberikan ruang buat semua perempuan. Saya memberikan ruang buat di kabupaten kota saya, kalau misalnya ada kegiatan, yuk perempuan kita bikin bareng-bareng. Tetapi kadang sudah diajak pun ada sisi-sisi mereka yang ngerasa saya kayaknya nggak mau gitu bareng-bareng. Ada juga yang begitu. Dan banyak sih yang punya geng-gengan ya. Kalau perempuan. Padahal kalau saya mau udah mungkin kalau saya dan Bekota udah lewat masa-masa itu ya, masa-masa geng-geng. Masa-masa geng-gengan itu udah lewat ya. Karena ternyata geng-gengan itu kadang-kadang membatasi ruang gerak dan betul, ruang aspirasi kita jadi terbatas. Betul. Jadi temennya itu aja sebenarnya. Nantilah kita bikin lah ya. Boleh. Penyelenggaraan Nanti perempuan saya KPU Bawaslu. Menunggu undangannya dari Bawaslu Provinsi Banten terkait nanti kolaborasi dan diskusi woman support woman ya. Keren sekali. Itu obrolan kami pada siang hari ini luar biasa, memberikan inspirasi dan semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi sarana edukasi juga buat kawan-kawan pemilih ya. Gitu. Menjadi edukasi ya, buat pemilih, khususnya pemilih di Kabupaten Lebak dan khususnya juga para kaum perempuan di Kabupaten Lebak. Semoga ini menjadi inspiring. Gitu ya. Inspirasi yang besok pada daftar penyelenggara nih. Iya, akan mau pada daftar KPU silakan. Ya, silakan, kita membuka ruang itu ya. Gitu. Terima kasih Bu Culia atas kehadirannya, ngobrol-ngobrol bareng kami di podcast KPU Kabupaten Lebak. Dan saya selaku host saya pada sore hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, bari heureuy, bari lalagaan, tapi yang penting tidak mengurangi substansi yang ingin kami sharing pada siang hari ini. Dan dengan begitu kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya di Camilan Cacahan Pemilu dan Pemilihan Podcast KPU Kabupaten Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.